Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali. Insyaallah untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang berkaitan dengan pencurian atau perampasan harta. Karena sekarang lagi viral berita tentang korban begal yang dianggap sebagai tersangka. Apakah hal tersebut dibenarkan menurut agama atau tidak? Namun sebelumnya saya akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia bertanya, Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu ahza mali. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika ada seseorang hendak merampas hartaku? Qala fala tu'tihi malaka. Beliau bersabda, maka janganlah engkau berikan kepadanya. Qala, lalu ia bertanya lagi, Ara'aita in qatalani. Bagaimana pendapat engkau jika ia hendak membunuhku? Qala, beliau bersabda, Qatilhu, bunuhlah ia. Qala, lantas ia bertanya lagi, Ara'aita in qatalani. Bagaimana jika ia benar-benar membunuhku? Qala fa anta syahidun. Beliau bersabda, maka engkau mati syahid. Qala, ia bertanya lagi, Ara'aita in qataltuhu. Bagaimana pendapat engkau jika saya membunuhnya? Qala, beliau bersabda, huwa pinnar. Dia akan masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 140. Jadi ini sebenarnya di antara dalil yang di antara faidah dari hadis tersebut. Yang pertama, jika ada seseorang hendak merampas harta kita, maka kita diwajibkan untuk mempertahankan harta tersebut, yaitu tidak memberikan kepada orang itu. Jadi diwajibkan kita membela diri pada waktu itu. Yang kedua, jika orang itu, begal itu hendak membunuh kita, ia berusaha menyerang kita, ia berusaha menikam, menyabetkan pedang ataupun senjata tajam, memukulkan, maka kita diwajibkan untuk membela diri, mempertahankan diri. Bahkan kita wajib pada saat itu menyerang balik. Yang ketiga, jika orang yang hendak dirampas hartanya itu mati pada waktu itu, matinya dalam mempertahankan hartanya itu dianggap oleh agama sebagai mati syahid. Jadi jika orang yang hendak dirampas hartanya itu justru meninggal oleh atau dibunuh oleh pelaku begal, maka matinya mati syahid. Mati syahid di sini maksudnya
mati syahid dalam artian memiliki pahala sebagaimana pahala orang mati syahid di medan perang. Tapi ada perbedaan. Kalau orang yang mati syahid di dalam peperangan itu, ia tidak perlu dimandikan atau tidak perlu disolatkan. Sedangkan orang yang mati syahid karena mempertahankan harta, itu biasa dilaksanakan atau dibolehkan memandikannya atau juga menyolatkannya. Itu yang membedakannya. Kemudian yang keempat, jika begal itu mati oleh orang atau korban, maka matinya begal itu membuat ia masuk ke neraka. Sebagaimana Imam Muslim menyatakan hal itu, bahwa beliau menempatkan suatu bab. Babnya itu adalah ad-dalil annal qasda ahzama li ghairih, bahwasanya maksud atau niat merampas harta orang lain bi ghairi haqqih, tanpa haknya, kanal qasdu muhdarodam pihakkihi, maka maksud niatnya itu adalah sebagai penghalalan darahnya. Ingkana kutila pinar, jika ia terbunuh, ia akan masuk neraka. Wa anna man qatala duna malih, dan barang siapa yang mempertahankan gitu kan hartanya lalu meninggal, maka ia bahwa syahidun, maka dikategorikan sebagai mati syahid. Jadi sebenarnya hadis tersebut telah mewakili bahwa sebenarnya korban begal itu semestinya tidak boleh dijadikan tersangka. Itu menurut Islam. Jadi itu bukan menurut pendapat saya, tapi itu menurut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya, di mana apabila kejadian perampasan harta itu terjadi, kita boleh meminta tolong kepada orang yang ada di sekitar tempat tersebut atau kepada orang yang berkuasa di tempat tersebut, melaporkan gitu kan. Apabila memang tidak ada, ya kita wajib mempertahankan diri sekuat tenaga, meskipun nantinya mengakibatkan terjadinya perkelahian atau bisa juga saling serang dan sebagainya. Barangkali demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.